Selamat malam saudara yang kasih Tuhan. Dalam minggu ini sebagai bagian dari rangkaian doa syafaat malam, kita akan merenungkan beberapa kata-kata atau ucapan yang mungkin menarik atau tidak Anda duga sebelumnya yang ada dalam Alkitab. Mari kita merenungkannya sebagai bagian dari kita bersyafaat malam ini. Saudara yang kasih Tuhan, malam ini kita akan merenungkan salah satu perkataan Yesus yang mungkin cukup kontroversial, yaitu tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, saudara yang kasih Tuhan, beberapa waktu lalu sempat heboh tentang satu istilah bahasa gaul, anjay, yang diusulkan untuk dilarang dipakai karena dianggap bisa digunakan untuk merendahkan orang lain. Nah, kita tentu tidak akan membahas mengenai hal itu ya, karena sebuah kata bisa diperdebatkan maknanya, ditafsirkan macam-macam tergantung situasi, kondisi, sosial atau budaya. Tapi yang pasti tidak ada orang yang suka direndahkan atau disebut dipanggil dengan istilah yang merendahkan. Karena itu mungkin kita akan bingung dengan peristiwa yang diceritakan dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Dikisahkan ada seorang perempuan Kanaan, artinya ia bukan orang Yahudi, yang datang kepada Yesus meminta pertolongan untuk anak perempuannya yang kesakitan karena dirasuk setan. Nah, anehnya saudara, Tuhan Yesus nampaknya sama sekali tidak mempedulikan perempuan itu. Bahkan ketika akhirnya ia merespon, itu pun ada kesan Yesus terpaksa merespon karena murid-muridnya yang amat terganggu oleh perempuan itu meminta Yesus meresponnya. Dan kemudian sebagai responnya yang lebih mengagetkan, Yesus mengeluarkan pernyataan yang kontroversial tersebut. Yaitu Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, jelas sekali dalam pernyataan ini, Yesus menyamakan perempuan Kanaan itu dengan anjing. Apa maksudnya saudara? Mengapa Tuhan Yesus bisa sekasar itu? Nah, banyak penjelasan yang coba diberikan oleh para penafsir. Misalnya sejumlah penafsir mencoba menjelaskan bahwa kata yang diterjemahkan sebagai anjing dalam bahasa Yunani dalam teks ini digunakan kata kunarion, yang berarti bukan anjing yang menyeramkan, ganas, atau anjing kampung yang jelek. Tapi kunarion itu berarti anak anjing yang mungil, lembut, lucu, imut-imut, menggemaskan. Ya, tapi apapun itu tidak bisa menghapus fakta bahwa kata itu berarti atau bermakna anjing. Mau anjing geladak, anjing galak, anjing kampung, anjing lucu, anjing menggemaskan, tetap anjing. Kok tega ya Yesus menyamakan perempuan yang sedang kesusahan itu dengan anjing? Nah, saudara dikasih Tuhan, barangkali kita bisa memahami maksud dari teks ini kalau kita mengerti latar belakang sosial budaya pada masa itu. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi senantiasa memandang rendah orang-orang dari bangsa atau etnis yang lain. Entah itu orang Romawi, orang Arab, apalagi orang Kanaan. Bagi orang-orang Yahudi, orang-orang tersebut yang berbeda dengan mereka bukanlah sesama manusia. Tidak bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang sederajat dengan mereka. Mereka adalah kaum biadab, barbar. Bahkan istilah yang umum dipakai orang Yahudi untuk menyebut orang-orang bukan Yahudi adalah para anjing. Anjing-anjing itu. Jadi sebenarnya Yesus atau penulis Matius dengan sengaja lewat pernyataan Yesus tersebut mau mencerminkan sikap orang Yahudi yang suka merendahkan orang-orang yang tidak sebangsa atau seetnis dengan mereka. Dengan mengeluarkan pernyataan keras itu, Yesus justru mau membuka kebobrokan dari orang-orang Yahudi yang menganggap diri mereka adalah bangsa atau etnis yang lebih tinggi, lebih mulia dari bangsa atau etnis lainnya. Dan bukankah sikap seperti itu kita temui sepanjang sejarah? Manusia atau satu kelompok bangsa etnis yang menganggap rendah mereka yang berbeda.
Seperti partai Nazi Jerman dengan ideologi yang menganggap rendah ras atau etnis lainnya. Atau yang baru-baru ini terjadi di Amerika Serikat, kelompok white supremacist atau supremasi kulit putih yang menganggap membangkitkan kembali sentimen keunggulan ras kulit putih. Atau jangan-jangan tanpa kita sadari, kita juga suka loh melakukan atau merendahkan mereka yang berasal dari suku etnis yang berbeda. Kita menggunakan sebutan-sebutan yang merendahkan mereka, yang sebutan yang kelihatannya yang berkesan kasar, yang menganggap mereka sebagai orang yang tidak beradab, biadab, tidak berbudaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sikap Yesus yang mengabaikan bahkan merendahkan perempuan Kanaan tersebut memang mencerminkan keadaan yang pada masa itu, keadaan yang ada pada masa itu. Tapi sesungguhnya di balik semua itu, Yesus mau mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Sebagaimana nanti kita akan lihat kemudian, bahwa pada akhirnya ia justru menyanjung perempuan Kanaan tersebut begitu rupa. Hai ibu, besar imanmu. Ini pujian yang bahkan tidak pernah Yesus berikan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsanya. Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka yang berbeda, entah warna kulitnya, bahasanya, etnisnya, atau apapun juga, sesungguhnya adalah satu saudara dalam kemanusiaan. Satu saudara yang setara sama berharganya di mata Tuhan. Bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan, menganggap semua orang sebagai ciptaannya yang ia kasihi. Maka kalau kita mengetahui hal itu, masihkah kita akan merendahkan orang lain yang berbeda dengan kita? Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Ya Tuhan yang Maha Baik, malam ini kami berdoa untuk pemerintah kami. Di tahun yang baru, ada berbagai pergumulan yang harus dihadapi oleh pemerintah kami. Masalah pandemi yang belum berakhir dengan berbagai akibatnya, baik dari sisi kesehatan masyarakat, sisi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Ada banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah kami. Tapi kami percaya kalau Tuhan yang memimpin mereka, para pemimpin kami, bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia, maka kami boleh bergandengan tangan melewati setiap kesulitan di tengah pandemi ini bersama-sama. Kami mau berdoa juga untuk masalah-masalah lain yang dihadapi pemerintah kami, baik ekonomi, masalah keamanan, tapi juga masalah hak asasi manusia, di mana masih banyak kelompok-kelompok, khususnya kelompok minoritas, kelompok yang dipinggirkan, yang haknya tidak diperhatikan. Mereka yang lemah, yang haknya terambil atau diambil paksa oleh kelompok yang memiliki kekuatan baik ekonomi, militer, politik. Tuhan yang pimpin agar para pemimpin kami boleh menjadi pemimpin yang memang sungguh adil, bijaksana dalam mengambil keputusan. Bukan hanya berpihak pada kelompok-kelompok tertentu saja. Sehingga pada akhirnya apa yang baik untuk kehidupan bersama kami, itu yang boleh terwujud. Saya berdoa untuk berbagai daerah di dunia ini yang menjadi daerah konflik, terutama konflik yang melibatkan ras, suku bangsa, etnis, agama, kepercayaan yang berbeda. Konflik yang biasanya sebetulnya dipicu atau hanya menjadi dipicu dan dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, tapi pada akhirnya justru mendatangkan kesulitan bagi banyak orang, bagi orang-orang kecil yang tidak berdaya, khususnya wanita dan anak-anak. Saya berdoa agar di daerah itu dapat diupayakan, dicari cara yang paling baik untuk menyelesaikan konflik dengan adil, dengan berperi kemanusiaan. Bukakan hati orang-orang yang bertikai, berikan hikmat kepada pihak-pihak yang mencoba menengahi, agar pada akhirnya apa yang baik itulah yang boleh terjadi. Kami mau berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya kami tidak bisa berbagi banyak hal kepada orang lain, tetapi kami mau katakan, sampaikan dalam doa-doa pribadi kami kepada Tuhan. Demikian.
Demikianlah ya Tuhan, pergumulan kami yang kami naikkan kepadamu dengan satu keyakinan bahwa Engkau selalu mendengarkan dan Engkau akan memberikan yang terbaik kepada kami. Berikanlah juga kepada kami hati yang lapang untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami kini menyerahkan diri kami masing-masing dalam istirahat kami malam hari ini. Berikanlah istirahat yang baik agar besok kembali kami menyambut setiap panggilan yang Kau percayakan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita bersatu dalam